Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini Agito Pain. Kali ini kita akan mengerjakan sebuah rangka. Ini rangka dari motor Mio yang sudah dimodifikasi dengan penambahan subframe di sini. Ini rangka Mio buat truk khususnya, bukan buat harian ya. Karena bagian di sini, bagian komsirnya juga sudah dipotong ya. Tadinya kan Mio panjang segini kurang lebih. Ini sudah dipotong. Untuk kali ini kita akan mencoba mengecat rangka dan juga mengecat bagian dalam rangkanya ini. Bagian lubang-lubang ini juga nanti diwarnai. Jadi pengerjaan ini cukup rumit karena harus mewarnai setiap lubang, dan di dalam rangkanya pun ini harus dicat secara keseluruhan agar hasilnya itu terlihat lebih fresh dan lebih terang di bagian dalam. Seperti apa kelanjutannya, simak terus videonya sampai akhir. Untuk epoxy di sini saya menggunakan dari produknya Aklos ini. Ini epoxy filler, namun daya rekatnya ini sangat bagus seperti epoxy primer, dan juga dagingnya itu tebal. Jadi proses pengamplasan itu tidak takut sampai dasar karena dagingnya ini sangat tebal. Cocok untuk pelapisan pada dempul-dempul. Kita aduk dulu karena ini termasuk epoksi yang berat, jadi kalau didiamkan selama beberapa menit saja itu sudah mengendap. Harus sering-sering mengaduknya. Kita tuangkan dalam wadah. Segini dulu. Ini salah satu epoksi favorit saya karena daya rekatnya itu sangat bagus. Namun kelemahannya ini untuk proses pengeringannya itu butuh waktu lama, tidak secepat epoksi spider. Kalau menurut pengalaman saya, kalau namanya epoksi semakin lama keringnya itu daya rekatnya itu semakin bagus. Tapi kalau epoksi yang cepat kering itu daya rekatnya biasanya kurang. Seperti itu tips dari saya untuk kalian yang bingung dalam pemilihan epoksi. Ini hardennya pun sangat lengket banget di tangan. Sudah seperti lem, ini sangat lengket. Untuk penyemprotan epoksi pada rangka, kita semprotkan luar dalam ya. Di bagian yang ada lubangnya juga kita semprotkan epoksinya. Untuk thinner saya di sini menggunakan thinner bakar. Aduk terus sampai rata. Untuk hasil yang lebih maksimal, setelah diaduk diamkan selama beberapa menit agar campurannya itu menyampur dengan secara sempurna.
setelah selesai epoksi dan sudah diamplas, tinggal kita naik warna dasar untuk lubangnya. Dan ini sudah saya warnai, namun tidak saya videokan karena untuk mempersingkat waktu. Untuk pewarnaan saya mencampurkan warna stabilonya kepada warna putih, jadi hasilnya itu seperti putih agak ke kuning-kuningan ini, supaya nanti proses pewarnaannya itu jadi lebih cepat dan cepat nutup pastinya. Lanjut nanti tinggal naik warna utamanya yaitu kuning stabilo. Untuk pewarnaan pada lubang-lubang ini, karena ini warna stabilo itu basicnya seperti bubuk, jadi kalian harus berhati-hati dalam pengaturan tekanan anginnya ini. Untuk tekanan angin ini jangan terlalu kencang supaya hasilnya tidak berkabut kasar, harus dengan angin yang sedang-sedang saja. Dan juga campuran cat itu agak encer sedikit nggak apa-apa, namun kalau catnya encer itu harus berkali-kali dalam pengecatan, tapi tidak jadi masalah. Yang utama itu hasilnya yang halus di bagian dalam terutama ya, walaupun halusnya itu tidak sehalus di permukaan luar. Nanti kita bisa akalin dengan menyemprotkan clear yang tebal untuk bagian dalamnya saja, supaya terlihat halus dan tidak terlalu terlihat nampak kasar. Karena bagaimanapun juga di dalam rangka itu pastilah teksturnya itu tidak rata, karena ada faktor karat, korosi atau kotoran pelak-pelak lain dan lain sebagainya di dalam. Setelah kita warnai seperti ini hasilnya. Ini saya menggunakan warna kuning stabilo, namun ini tidak murni ya, saya oplos lagi biar stabilonya itu lebih soft dan juga lebih cepat nutup. Karena ini untuk pewarnaan lubang bagian dalam yang sulit mengecatnya, jadi saya akalin dengan mengoplos warna stabilonya biar cepat nutup. Untuk dasaran saya menggunakan putih yang dicampur warna stabilonya biar daya tutupnya lebih bagus daripada menggunakan putih yang murni. Biasanya saya kalau mewarnai rangka yang lubang-lubang itu setelah warna rangka itu, namun saya kali ini coba membalik, yaitu dengan mewarnai lubangnya terlebih dahulu. Lanjut setelah pewarnaan lubang ini selesai, nanti kita akan tutup keseluruhan lubang menggunakan solasi kertas dan baru naik warna utama rangka. Lebih efisien mana, sesudah atau sebelum? Menurut saya setelah saya coba mungkin lebih mudah yang diwarnain dulu lubangnya, karena proses pewarnaannya pun kita tidak perlu menutup bagian lain, jadi kita lebih leluasa dalam mengecatnya. Kalau pewarnaan lubang setelah warna utama rangka itu sangat hati-hati dalam penyemprotan, karena resikonya semburannya itu mengenai warna rangkanya itu sendiri, jadi nanti terlihat kotor dan semburannya itu menempel kemana-mana. Lebih baik diwarnain dulu lalu ditutup baru naik warna utama. Pastikan solasinya itu menempel dengan rapat dan tidak ada celah sedikit pun untuk masuknya angin. Kita pastikan sekali lagi dan ratakan keseluruhan permukaan biar solasinya menempel dengan sempurna. Lanjut untuk pewarnaan warna candy-nya, ini sebelumnya sudah saya warnai dasar silver ini, namun tidak saya videokan. Kita langsung saja masuk pewarnaan candy tone purple-nya. Kita semprotkan secara tipis-tipis, jangan langsung tebal karena ini warna candy. Nanti kalau langsung tebal akan ada resiko belang-belang.
karena ini ada bagian yang ditutupi isolasi, lebih baik di bagian yang ditutupi isolasi itu penyemprotan dilakukan secara tipis-tipis saja. Kalau bisa penyemprotan dengan menggunakan teknik kering, yaitu penyemprotan kabutnya saja biar menempel itu langsung kering. Jangan terlalu tebal, terutama di bagian yang ada isolasinya, karena nanti pada saat pelepasan isolasi terlihat sekali perbedaan permukaan yang antara tinggi dan rendahnya, itu sangat mengganggu sekali nanti. Kalau untuk bagian yang tidak ada isolasinya tebal pun ya menurut saya nggak apa-apa, tapi yang ada isolasinya lebih baik kabut-kabut saja. Tiba saatnya untuk pelepasan semua isolasi yang menutupi lubangnya ini. Ini adalah momen-momen yang sangat sakral, ini sangat-sangat ditunggu-tunggu. Untuk pelepasan ini harap hati-hati biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dilihat ini perpaduan candy tune purple bertemu dengan kuning stabilo, ini sangat fresh sekali ini dan sangat cocok banget, perpaduan warnanya sangat kontras. Tinggal kita naik ke bagian finishing nih, tahap pengekliran. Untuk pengekliran saya fokus kepada lubang-lubangnya ini. Kita fokus dulu terhadap setiap lubang yang ada. Kita clear secara langsung, tebal saja nggak apa-apa untuk di bagian lubang ini, untuk meratakan permukaan yang ada di dalam. Kita semprotkan secara menyeluruh di setiap lubang, baru nanti lanjut untuk pengekliran keseluruhan rangka. Untuk pengekliran di sini saya sampai 4 lapisan ini dengan jeda 5 menitan untuk per lapisannya supaya hasilnya bisa halus. Setelah proses pengekliran yang lama seperti ini hasil jadinya. Untuk pengekliran saya mencampurkan sedikit siralik putih untuk ada pantulan ketika terkena cahaya matahari atau terkena lampu, biar terlihat gemerlap, ada bling-blingnya, namun jangan terlalu banyak siralik putihnya biar tidak merubah karakter dari warna candy tune-nya. Oke, sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang ada pertanyaan mungkin bisa komen di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you di next video.